Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyusun proposal skripsi ini. Pada kesempatan seminar proposal ini, saya akan memaparkan rencana penelitian skripsi dengan judul Perancangan aplikasi toko pakaian online Kiss Beauty Cloth berbasis web menggunakan kode Igniter. Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Teknik Informatika Strata 1 di STIMIK Bina Patria Magelang. Adapun penelitian ini disusun oleh saya sendiri, Yesi Wulandari, dengan NIM 2211053. Melalui penelitian ini, saya berupaya memberikan kontribusi nyata dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung digitalisasi usaha di bidang penjualan pakaian secara online, khususnya pada toko Kiss Beauty Cloth. Oke, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang pemilihan judul penelitian ini. Poin utama yang melandasi penelitian saya adalah fenomena perkembangan teknologi informasi yang sangat masif saat ini. Kita bisa melihat bagaimana teknologi telah mendorong perubahan perilaku masyarakat secara fundamental, terutama dalam pola belanja, di mana sebelumnya masyarakat berbelanja secara konvensional atau secara tatap muka. Kini beralih sepenuhnya ke sistem online karena faktor kemudahan dan kecepatan. Namun realitanya banyak UMKM yang belum memiliki sistem yang terintegrasi. Salah satunya adalah objek penelitian saya, yaitu Kiss Beauty Cloth, sebuah toko pakaian pre-love. Saat ini, Kiss Beauty Cloth sudah mulai merambas dunia digital. Namun realitanya banyak UMKM yang belum memiliki sistem yang terintegrasi. Salah satunya adalah objek penelitian saya, yaitu Kiss Beauty Cloth, sebuah toko pakaian pre-love. Saat ini, Kiss Beauty Cloth sudah mulai merambas dunia digital, namun operasionalnya masih sangat terbatas pada penggunaan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Setelah saya melakukan observasi lebih mendalam, pengguna media sosial sebagai platform utama penjualan tersebut ternyata menimbulkan beberapa permasalahan krusial yang menghambat perkembangan bisnis mereka. Di antaranya, yang pertama, katalog produk yang tidak tertata rapi, yaitu di Instagram produk lama akan tertimbun oleh postingan baru, sehingga pelanggan sulit melihat ketersediaan stok secara menyeluruh. Kemudian yang kedua yaitu kesulitan pencarian produk. Pelanggan tidak memiliki fitur filter atau pencarian berdasarkan kategori, ukuran, atau harga, sehingga proses belanja menjadi tidak efisien. Yang ketiga adalah pengolahan data yang buruk. Data transaksi penjualan serta testimoni dari pelanggan belum terkelola dengan baik dalam sebuah basis data. Hal ini mengakibatkan pemilik toko kesulitan dalam melakukan rekapitulasi laporan keuangan maupun analisis kepuasan pelanggan secara akurat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke slide 3, yaitu rumusan masalah. Setelah memahami latar belakang yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka fokus utama dalam penelitian ini saya rangkum ke dalam 3 rumusan masalah yang menjadi landasan penelitian saya. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi toko pakaian online Kiss Beauty Cloth berbasis web menggunakan kode Igniter. Oke, di sini saya ingin menggarisbawahi sisi teknisnya. Saya akan meneliti bagaimana membangun arsitektur aplikasi yang stabil dengan pola model view and controller atau biasa disingkat dengan MVC yang ada pada kode Igniter. Tujuannya adalah untuk mengubah proses bisnis yang sebelumnya manual di media sosial menjadi sebuah sistem digital yang terstruktur, mulai dari pengelolaan stok produk hingga proses transaksi di dalam satu platform tersebut. Kemudian yang kedua yaitu
Menjadi nilai tambah dari penelitian ini adalah bagaimana mengintegrasikan fitur analisis sentimen untuk mengolah testimoni pelanggan. Masalah yang sering dihadapi pemilik toko adalah sulitnya memantau kepuasan pelanggan jika jumlah ulasan sangat banyak. Oleh karena itu, saya merumuskan cara agar sistem ini tidak hanya sekedar menyimpan teks ulasan, tetapi mampu mengolahnya secara otomatis menggunakan algoritma kecerdasan buatan atau AI. Sistem akan mengklasifikasikan testimoni menjadi 3 kategori, yaitu kategori positif, netral, atau negatif, sehingga pemilik toko dapat melakukan evaluasi layanan dengan lebih cepat dan akurat. Kemudian yang ketiga yaitu apa dampak penerapan aplikasi terhadap kualitas layanan, pengelolaan produk, dan potensi peningkatan omset. Setelah aplikasi ini diimplementasikan, saya ingin menganalisis sejauh mana perubahan positif yang terjadi. Apakah pengelolaan stok menjadi lebih rapi? Apakah layanan pelanggan menjadi lebih cepat karena adanya katalog terpusat? Dan yang terpenting, bagaimana potensi aplikasi ini dalam menjangkau pasar yang lebih luas untuk meningkatkan pendapatan toko Kiss Beauty Cloth? Ketiga rumusan masalah inilah yang akan saya jawab melalui tahapan-tahapan penelitian yang akan saya jelaskan pada bagian selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke slide yang keempat, yaitu batasan masalah. Agar penelitian ini lebih fokus, terarah, dan tidak menyimpang dari tujuan awal, saya menetapkan beberapa batasan masalah yang menjadi ruang lingkup dalam pengembangan sistem ini. Yang pertama yaitu platform dan teknologi. Aplikasi ini dikembangkan khusus berbasis web dengan menggunakan framework kode Igniter. Pemilihan berbasis web ini bertujuan agar sistem dapat diakses secara fleksibel melalui berbagai perangkat tanpa harus menginstal aplikasi tambahan. Kemudian, produk yang dikelola dalam sistem ini terbatas hanya pada pakaian pre-love milik Kiss Beauty Cloth. Hal ini untuk memastikan bahwa fitur katalog dan kategori yang saya rancang benar-benar sesuai dengan karakteristik barang yang dijual di toko tersebut. Selanjutnya saya ingin mempertegas bahwa sistem ini tidak mencakup aplikasi mobile. Selain itu, untuk proses transaksi, pembayaran dilakukan secara payment gateway otomatis. Kemudian, terkait fitur analisis sentimen, fitur ini hanya akan bekerja pada testimoni atau ulasan pelanggan yang diinputkan secara langsung di dalam aplikasi. Sistem ini tidak mengambil data ulasan dari media sosial luar. Kemudian yang terakhir yaitu hasil dari analisis sentimen tersebut akan dikelompokkan ke dalam 3 kategori tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu positif, netral, dan negatif. Klasifikasi ini saya pilih karena sudah cukup mewakili kebutuhan pemilik toko dalam memetakan kepuasan pelanggan secara cepat dan sederhana. Dengan batasan-batasan tersebut, saya berharap penelitian ini dapat menghasilkan aplikasi yang matang dan fungsional sesuai dengan kebutuhan spesifik Kiss Beauty Cloth. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan utama yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah yang pertama, membangun aplikasi toko pakaian online Kiss Beauty Cloth yang kokoh berbasis web dengan framework kode Igniter. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan katalog produk digital yang terstruktur, mencakup foto, harga, hingga deskripsi detail untuk memudahkan pelanggan. Kemudian kami juga menerapkan fitur analisis sentimen pada testimoni pelanggan sebagai alat ukur kepuasan terhadap produk dan layanan secara otomatis. Kemudian yang terakhir yaitu menyediakan dashboard admin bagi pemilik toko agar pengelolaan stok produk pre-love menjadi lebih cepat, rapi, dan efisien. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke slide selanjutnya yaitu manfaat penelitian ini.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang saya bagi menjadi dua aspek utama. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua adalah manfaat praktis. Oke, kita akan membahas dulu yang manfaat teoritis secara akademis, yaitu secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di program studi teknik informatika dalam bidang. Yang pertama, sistem informasi dan e-commerce. Sebagai studi kasus nyata dalam membangun platform perdagangan digital yang terintegrasi. Terus yang kedua adalah penerapan AI, memberikan gambaran bagaimana teknologi artificial intelligence atau AI khususnya pada analisis sentimen dapat diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis web untuk kebutuhan bisnis skala menengah. Adapun manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis secara guna laksana, sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki kegunaan langsung bagi beberapa pihak. Yang pertama yaitu bagi pemilik toko itu sendiri, yaitu manfaatnya mempermudah operasional pengelolaan stok dan penjualan sehingga manajemen usaha menjadi lebih profesional. Kemudian yang kedua bagi pelanggan, memberikan pengalaman berbelanja yang lebih modern, cepat, dan nyaman melalui sistem katalog yang terorganisir. Kemudian bagi UMKM menjadi model atau contoh nyata bagaimana UMKM lokal dapat bertransformasi menggunakan sistem penjualan berbasis web untuk bersaing di era digital ini. Demikian, manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini yang diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi dunia akademik maupun sektor usaha. Oke, saya akan lanjut pada slide yang ketujuh yaitu landasan teori. Saya membagi fondasi penelitian ini ke dalam 3 pilar utama, yaitu arsitektur aplikasi, kemudian yang kedua kecerdasan buatan, dan yang ketiga adalah metodologi pengembangan. Berikut adalah rinciannya Saya akan menjelaskan yang pertama dulu adalah arsitektur dan teknologi aplikasi. Yang terdapat yaitu yang pertama, sistem informasi dan e-commerce. Kedua teori ini saya gunakan untuk memetakan alur bisnis di Kiss Beauty Cloud agar proses penjualan yang tadinya manual dapat terkonvensi menjadi sistem informasi perdagangan elektronik yang solid. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi berbasis web, kemudian PHP dan MySQL. Saya memilih teknologi ini karena sifatnya yang dinamis dan kemampuannya dalam mengolah basis data produk serta transaksi secara terintegrasi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah framework kode igniter dan exam. Penggunaan kode igniter sangat krusial karena mendukung struktur MVC yaitu model, view, dan controller yang membuat kode lebih rapi dan aman. Sementara exam digunakan sebagai web server lokal dalam tahap pengembangan. Kemudian yang kedua adalah inovasi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI dan analisis sentimen. Inilah inti inovasi dari aplikasi saya. Teori ini diperlukan untuk membangun fitur yang mampu membaca teks testimoni pelanggan. Kemudian secara otomatis mengelompokkannya ke dalam kategori positif, netral, dan negatif. Hal ini membantu pemilik toko dalam memantau reputasi produk tanpa harus membaca ulasan secara manual. Kemudian yang ketiga adalah metodologi dan analisis sentimen. Yaitu ada dua saya akan menjelaskan yang pertama dulu yaitu SDLC dan model waterfall. Dalam membangun sistem, saya menggunakan kerangka System Development Life Cycle dengan model waterfall. Saya memilih model ini karena tahapannya yang sistematis dan terstruktur, mulai dari analisis hingga testing sistem untuk memastikan aplikasi bebas dari kesalahan logika sebelum digunakan. Kemudian yang kedua, saya menggunakan analisis pitches. Terakhir, saya menggunakan metode pitches untuk mengevaluasi sistem lama dan memastikan sistem baru yang saya rancang memberikan peningkatan pada aspek performance, information, economy, control, efficient, and service. Dengan landasan teori yang kuat ini,
Saya yakin perancangan aplikasi ini akan menghasilkan produk teknologi yang relevan dan fungsional bagi kebutuhan mitra. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu metode penelitian. Masuk ke bagian inti dari proses pengerjaan, saya menggunakan metode SDLC, System Development Life Cycle dengan model waterfall. Seringkali muncul pertanyaan, mengapa di era sekarang saya tetap memilih waterfall dibandingkan metode-metode yang lainnya? Alasannya saya sangat jelas dan rinci. Karena yang pertama, sifat sistem yang Sering muncul pertanyaan, mengapa di era sekarang saya tetap memilih waterfall dibandingkan metode yang lainnya? Alasannya saya sangat jelas dan rinci. Yang pertama, sifat sistem yang terstruktur. Kemudian, 2, kejelasan dokumentasi. Yang ketiga, tahapan yang sistematis. Dan diakhiri dengan pemeliharaan. Seringkali muncul pertanyaan, mengapa di era sekarang saya tetap memilih waterfall dibandingkan metode lincah seperti Agile? Alasan saya sangat jelas dan rinci, karena yang pertama, sifat sistem yang terstruktur, kemudian yang kedua, kejelasan dokumentasi, yang ketiga, tahapan yang sistematis seperti namanya air terjun, yang akan mengikuti alur yang tidak terputus. Dengan metode ini, saya dapat menjamin bahwa aplikasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang terjaga, fungsionalitas yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan minim kesalahan logika saat dijalankan nantinya. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu proses penelitian. Untuk merealisasikan perancangan aplikasi ini, saya telah menyiapkan instrumen penelitian yang terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan penelitian. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Saya menggunakan 1 unit laptop dengan spesifikasi yang mumpuni untuk menjalankan proses coding dan pengujian sistem secara lokal. Perangkat ini menjadi alat utama dalam seluruh siklus pengembangan aplikasi. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Untuk menunjang pengembangan dari sisi programming, saya menggunakan kombinasi teknologi sebagai berikut. Sistem operasi Windows sebagai platform utama lingkupan kerja saya. Yang kedua, Exam saya gunakan sebagai web server lokal yang mengintegrasikan Apache dan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Kemudian, framework kode Ignita dan PHP ini adalah bahasa pemrograman dan kerangka kerja utama yang saya gunakan untuk membangun logika aplikasi dengan struktur MVC, yaitu Model View and Controller. Yang kemudian selanjutnya adalah web browser atau Chrome atau Firefox. Saya gunakan sebagai alat pengujian antar muka atau interface untuk memastikan tampilan aplikasi responsif dan berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah bahan penelitian atau data adalah aspek yang sangat krusial agar aplikasi ini tidak hanya sekedar prototipe tetapi fungsional. Data yang saya gunakan meliputi yang pertama data produk Kiss Beauty Cloud, yaitu foto, deskripsi, dan harga barang pre-love. Yang kemudian selanjutnya data transaksi untuk menguji alur pembelian di dalam sistem. Kemudian data testimoni ini adalah bahan utama untuk fitur analisis sentimen, di mana saya memerlukan data ulasan asli pelanggan untuk diklasifikasikan oleh sistem. Yang selanjutnya adalah literatur dan jurnal, sebagai landasan ilmiah dalam menerapkan algoritma analisis sentimen dan pengembangan web. Kemudian, dengan kesiapan alat dan bahan yang lengkap ini, saya yakin proses pembangunan aplikasi Kiss Beauty Cloud dapat berjalan sesuai dengan lini masa yang telah direncanakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan objek penelitian yang saya ambil ini, yaitu pusat penelitian saya adalah toko Kiss Beauty Cloud. Toko ini merupakan sebuah usaha mikro yang bergerak di bidang penjualan pakaian pre-love atau pakaian layak pakai. Toko ini secara fisik berlokasi di Polengan, Serumbung, Kabupaten Magelang. Mengapa toko ini saya pilih?
Karena sebagai UMKM lokal, Kiss Beauty Cloth memiliki potensi yang besar, namun masih terkendala sistem operasionalnya. Oleh karena itu, penelitian saya akan berfokus pada 4 aspek utama di toko tersebut. Yang pertama, proses penjualan. Bagaimana sih mengubah alur penjualan yang tadinya terpencar di media sosial menjadi satu pintu di platform web? Yang kedua, pengelolaan produk, fokus pada digitalisasi inventaris stok agar pemilik toko dapat memantau produk yang tersedia secara real time. Kemudian yang ketiga, transaksi, membangun sistem pencatatan riwayat pembelian yang lebih aman dan terstruktur. Kemudian yang keempat, testimoni pelanggan. Inilah bagian yang paling krusial, di mana ulasan dari pelanggan Kiss Beauty Cloth akan saya jadikan data utama untuk diolah menggunakan fitur analisis sentimen yang telah saya rancang. Dengan memfokuskan pada objek ini, saya berharap hasil penelitian ini tidak hanya menjadi teori tetapi menjadi alat bantu nyata bagi pelaku usaha di wilayah Magelang. Selanjutnya adalah research gap penelitian, yaitu ada nama penelitian dan tahun, fokus penelitian, keterbatasan penelitian sebelumnya, perbedaan dan kebaruan penelitian ini. Pada dasarnya, perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang terdahulu yaitu penambahan dimensi kecerdasan buatan dalam menganalisis ulasan yang memberikan data strategis bagi pemilik toko untuk meningkatkan omset. Kemudian spesifik pada objek pakaian pre-love Kiss Beauty Cloth yang memiliki karakteristik perputaran stok unik ditambah fitur pengelolaan ulasan berbasis AI. Mengintegrasikan fitur AI analisis sentimen untuk mengolah testimoni pelanggan secara otomatis, bukan sekedar toko online biasa. Kemudian menggunakan analisis pitches untuk evaluasi sistem secara mendalam dan menambahkan klasifikasi kepuasan pelanggan, yaitu positif, netral, dan negatif. Kemudian menekankan pada user experience pelanggan melalui katalog terstruktur dan otomatis evaluasi layanan melalui sentimen ulasan. Selanjutnya, kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi toko pakaian online Kiss Beauty Cloth berbasis web menggunakan kode ikhtiar guna membantu pengelolaan produk, transaksi, serta testimoni pelanggan secara lebih terstruktur dan efisien. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, kemudahan bertransaksi, serta mendukung peningkatan omset dan jangkauan pemasaran toko. Demikianlah pemaparan mengenai rencana penelitian skripsi saya. Saya menyadari bahwa usulan ini masih memerlukan banyak penyempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan, kritik, maupun saran dari Bapak dan Ibu dosen demi kesempurnaan penelitian ini ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.